semuanya, selamat datang di channel YouTube-nya aku. Kenalin, nama aku Aisyah Putri Amanah. Di sini teman-teman tahu tidak apa itu drone? Kalau tidak tahu, yuk simak video aku. Nah, sesuai yang saya bilang tadi, saya akan menjelaskan tentang apa itu drone supaya teman-teman juga paham dan tahu tentang drone. Drone adalah perangkat terbang yang dioperasikan tanpa pilot manusia di dalamnya. Pengendalian drone bisa dilakukan melalui kendali jarak jauh oleh operator manusia atau dapat beroperasi dengan sendirinya melalui perangkat lunak yang dikendalikan oleh komputer. Pada awalnya, teman-teman tahu tidak drone dipergunakan untuk apa? Pada awalnya drone itu dikembangkan untuk aplikasi militer dan operasi rahasia. Tetapi pada saat ini drone itu banyak loh dipergunakan, baik itu di pertanian, di kehutanan, komersial, ilmiah, rekreasi, dan banyak lain sebagainya. Untuk selanjutnya, drone modern terdiri dari berbagai komponen teknologi yang memungkinkan mereka berfungsi dengan efisien, yaitu ada kerangka dan bodi, struktur fisik yang biasanya terbuat dari bahan ringan, namun kuat seperti plastik atau serat karbon. Terus ada motor dan rotor, komponen yang memberikan daya angkat dan dorong. Drone biasanya memiliki beberapa rotor yang dapat berjumlah 4, 6, ataupun 8. Selanjutnya itu ada baterai, sumber daya yang umumnya berupa baterai litium, polimer, yang memberikan daya pada motor dan sistem elektronik. Setelah itu ada sistem navigasi, yaitu memanfaatkan GPS untuk menentukan posisi dan membantu navigasi otomatis. Selanjutnya ada controller penerbangan, otak dari drone yang mengelola data dari berbagai sensor untuk menjaga stabilitas dan mengontrol pergerakan. Nah, selanjutnya yaitu ada sensor, digunakan untuk membantu menjaga stabilitas dan ketinggian. Setelah itu ada kamera, digunakan untuk pengambilan gambar dan video atau untuk fungsi pengintaian. Dan yang terakhir yaitu ada transceiver, sistem komunikasi antara drone dan operator. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis drone dan manfaat penggunaannya. Yang pertama yaitu ada drone konsumen. Manfaat penggunaan di bidang fotografi dan videografi. Drone konsumen sering digunakan oleh fotografer dan videografer. Terus bisa juga sebagai rekreasi dan hobi, pendidikan dan penelitian. Nah, yang kedua itu ada drone komersial. Manfaat penggunaannya itu di dalam bidang pertanian ataupun kehutanan. Digunakan untuk pemetaan lahan, pemantauan tanaman, penyemprotan pestisida, dan pengumpulan data. Bisa juga untuk pengiriman barang, konstruksi survei, inspeksi infrastruktur, yaitu digunakan memeriksakan infrastruktur seperti jembatan, jalur pipa, dan menara listrik tanpa perlu menghentikan operasional. Yang ketiga, ada drone militer. Manfaat penggunanya yaitu pengintaian dan pengawasan, terus ada operasi serangan, terus ada juga penyelamatan. Drone digunakan untuk operasi pencarian dan penyelamatan di medan yang sulit dijangkau oleh manusia. Nah, selain itu, tantangan dalam penggunaan drone itu juga ada loh. Yang pertama itu regulasi dan kebijakan peraturan penerbangan. Banyak negara memiliki regulasi ketat tentang penggunaan ruang udara, terutama di dekat bandara dan zona sensitif. Yang kedua, privasi dan keamanan privasi individu. Drone dapat digunakan untuk mengambil gambar dan video dari ketinggian yang menimbulkan kekhawatiran tentang pelanggaran privasi. Keamanan data. Drone mengumpulkan data sensitif bisa menjadi target yang mengancam keamanan informasi yang dikumpulkan. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, keamanan operasional. Seperti reliabilitas teknologi, yaitu kegagalan teknis seperti masalah baterai, gangguan sinyal, atau malfungsi perangkat keras bisa mengakibatkan kecelakaan. Terus ada juga tabrakan dan kecelakaan. Resiko tabrakan pesawat dengan objek yang ada di udara seperti burung atau objek lain menjadi kekhawatiran utama, terutama di area dengan lalu lintas udara yang padat. Yang keempat, baterai dan daya tahan. Durasi penerbangan.
Baterai drone biasanya hanya bertahan sekitar 20-30 menit, yang membatasi durasi penerbangan dan jarak yang telah dicapai. Terus waktu pengisian. Pengisian baterai membutuhkan waktu yang relatif lama, yang bisa menghambat operasi keberlanjutan. Nah, yang kelima yaitu lingkungan dan cuaca. Seperti kondisi cuaca yang seperti hujan, angin kencang dapat mempengaruhi stabilitas dan operabilitas drone. Nah, sekian penjelasan singkat mengenai drone dari saya. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Sampai jumpa dan kapan-kapan lagi.